Shalom jemaat dan simpatisan GKI Grand Wisata yang terkasih, kita bertemu dalam podcast GKI Grand Wisata dalam rangka Bulan Budaya tahun 2025. Saya dengan Setia Murisian akan memandu podcast ini dan kita telah mengundang narasumber kita yang perdana pada saat ini adalah Bapak Penatua Suseno Adi sebagai Ketua Umum Majelis Jemaat GKI Grand Wisata yang kita sapa akrab dengan Pak Adi, dan Pak Adi sudah bersama-sama dengan kita saat ini. Pak Adi, apa kabar? Baik Bu Setia, apa kabar Bu? Hadir Pak. Puji Tuhan, baik. Ya, senang sekali ya Pak, ini Ya. podcast perdana di gereja kita. Ya. Dan podcast ini kita harapkan jadi sarana untuk berbagi dengan jemaat ya Ya, Pak ya. ya. Dan dari podcast ini mungkin semakin banyak jemaat yang mengenal GKI Grand Wisata ya Pak ya. Ya, setuju. Dan bagaimana kesan Bapak diundang yang perdana ini Pak? Wah, rada deg-degan. Tapi ya berharap ini menjadi berkat untuk jemaat. Amin, amin. Baik Pak, kita kan podcast ini dibuat dalam rangka Bulan Budaya. Jadi kita sangat perlu mengetahui sebenarnya apa sih Pak Bulan Budaya di GKI itu Pak? Oh iya, baik Bu Setia. Jadi kalau kita belajar dari Alkitab, ada dua mandat. Mandat yang pertama adalah mandat spiritual, kemudian yang kedua adalah mandat budaya. Mandat spiritual kita kenal dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus di Matius 28 ya. Kemudian kalau mandat budaya itu di Kejadian 1 terutama ayat 28, di sana dikatakan berfirmanlah Allah, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu. Artinya apa? Artinya budaya itu sendiri adalah satu anugerah. Jadi budaya, meskipun kita memiliki banyak budaya, itu bukan menjadi penghambat, tetapi menjadi sarana, justru sarana kasih karunia. Sehingga kalau kita bicara bulan budaya, kita berharap melalui bulan budaya ini kita memperkenalkan kepada jemaat keanekaragaman budaya kita, dan juga melalui budaya ini kita akan mewartakan kabar baik secara kontekstual. Nah, itu yang kita garis bawahi adalah strategi kontekstualisasi untuk misi, sehingga kita berharap kita bisa menghormati budaya, kita bisa melestarikan budaya dan menggunakan budaya itu sebagai sarana karunia gitu ya. Jadi kita berharap budaya ini sesuai juga untuk sarana kita menjangkau banyak orang. Nah, kalau kita lihat dari gereja kita gitu ya, gereja kita punya visi menjadi gereja yang bermisi bagi Kristus di tengah keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Tentu kita juga berharap melalui budaya pun kita bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Seperti itu. Dan selaras dengan latar belakang gereja kita ya Pak ya. Betul. Yang kita di GKI Grand Wisata ini berlatar belakang banyak suku, banyak macam suku. Jadi dari bulan budaya ini juga akan mendukung kita dalam pemberitaan Injil dengan jemaat yang sangat beragam ya Pak. Terima kasih Pak penjelasannya tentang bulan budaya, dan semoga jemaat semakin memahami kenapa di GKI itu ada bulan budaya ya Pak ya. Ya. Baik Pak, kemudian di tema yang pertama ini, tema kita adalah yaitu memberi dengan sukacita adalah salah satu cara kita memuliakan Tuhan. Menurut Pak Adi, mengapa sih Pak kita memberi dan harus dengan sukacita? Iya, ya kita harus mengingat bahwa ketika kita memberi, tentu memberi itu dengan apa yang kita punya, bukan dengan apa yang tidak kita punya ya. Dan kita mengingat juga ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi ya, pada saat itulah sebenarnya hidup kita itu kita serahkan pada Tuhan, dan apapun yang kita miliki sebenarnya adalah milik Tuhan. Sehingga ketika kita memberi, sebenarnya kita memberi sebagian dari yang punya Tuhan, bukan punya kita gitu ya. Jadi kita harusnya dengan penuh sukacita. Dan ketika kita memberi, tentu ini juga memuliakan Tuhan. Kenapa memuliakan Tuhan? Karena itu juga sesuai dengan hukum kasih, terutama hukum kasih yang kedua ya. Ketika kita mengasihi manusia seperti diri kita sendiri.
sehingga itu sesuai, sangat relevan dengan perintah Tuhan atau hukum kasih yang Tuhan berikan untuk umat manusia, terutama umat Kristen. Seperti itu. Oh iya Pak, jadi sebenarnya memberi itu adalah dengan sukacita dan penuh kasih itu merupakan perintah ya Pak. Betul, ya, dan betul. itu wajib kita lakukan sebagai Iya. hidup Kristus, kira-kira begitu ya Pak. Karena ya? itu juga menjadi sarana saluran berkat ya, Iya. untuk kita benar-benar bisa menjadi saksi yang efektif di tengah dunia. Iya, Iya. selaras dengan firman Tuhan Betul. ya Pak. Baik. Terima kasih Pak Adi untuk penjelasannya, cukup jelas sekali pada saat ini. Dan jemaat Tuhan, saat ini segmen pertama akan selesai. Kita akan melanjutkan segmen berikutnya dan tetap setia untuk menonton podcast GKI Grand Wisata. Kembali lagi kita pada podcast GKI Grand Wisata dan kita akan melanjutkan bincang-bincang kita bersama dengan Pak Adi. Setelah kita tadi mendapatkan penjelasan mengenai mengapa kita harus memberi dan penuh dengan sukacita, dan kita akan melanjutkan beberapa pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Adi dan kita akan mendengarkan sharing-sharing yang sangat menarik. Pak Adi, kita akan melanjutkan ya Pak bincang-bincang kita lagi ya setelah kita tadi di sesi pertama kita mendengarkan penjelasan Bapak mengenai mengapa kita harus memberi dan penuh dengan sukacita. Dan Pak, kalau kita melihat ya, mungkin banyak orang yang sudah mendengar dan seringkali mendengar bahwa kita harus memberi dengan kasih, gitu ya. Tetapi pada kenyataannya masih banyak juga Pak yang bisa melakukan untuk memberi dengan sukacita ini ya Pak. Kira-kira menurut Bapak itu penyebabnya apa ya Pak ya? Oh iya. Jadi saya melihat gini, ada banyak orang yang masih memusatkan hidupnya pada ego ya. Jadi selalu ukurannya aku. Sedangkan kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, seharusnya pusatnya bukan aku lagi, tetapi Kristus. Sehingga ketika kita berpusat pada Kristus, maka apa yang harus kita lakukan? Tentu kita akan menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita berupaya sekuat tenaga lah ya, dalam banyak kesempatan menyenangkan hati Tuhan dengan memberi salah satunya gitu ya. Dan saya rasa ketika kita mau mengubah mindset kita, mengubah cara pandang kita dan menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita, maka seharusnya tidak sulit ya untuk memberi. Itu sih pasti ya. Makasih Pak. Jadi intinya itu bahwa kita menyadari bahwa pusat hidup kita itu adalah Kristus ya Betul. Pak. Ketika kita menyadari itu, maka kita pun akan melakukan apa yang memang diperintahkan oleh Kristus. Karena memberi itu adalah salah satu perintah ya Pak. Iya, betul sekali Bu. Ya Pak, terus kemudian apakah ada prinsip-prinsip mengenai memberi ini Pak? Iya, saya melihat ada beberapa prinsip yang saya catat di sini ya Bu ya. Ya, pertama kita belajar dari 2 Korintus 9 ayat 7. Di sana dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Artinya apa? Memberi harus berasal dari hati yang bersyukur. Sehingga sukacita ketika memberi itu seharusnya muncul dengan sendirinya gitu ya. Karena kita memberi itu sungguh-sungguh menyenangkan. Karena itu apa? Baik untuk kita memuliakan Tuhan maupun kita juga ikut senang, ya kan? Diri kita juga ikut senang. Yang kedua, kita memberi dengan iman. Kenapa kita bicara memberi dengan iman? Karena kita percaya bahwa kita itu memberi bukan pada saat kita berlebih saja, tetapi ketika mungkin kita berkurangan, tetapi Tuhan menggerakkan kita untuk memberi. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang melihara, sehingga kita nggak khawatir kita kekurangan begitu ya, tetapi kita mengimani bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melihara. Seperti itu itu yang kedua. Yang ketiga adalah prinsipnya bagaimana kita bisa memberi dengan kerendahan hatian. Kita rendah hati artinya apa? Ketika memberi itu bukan untuk pamer atau untuk mencari pujian, tetapi kita memberi dengan penuh rasa syukur pada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Seperti itu. Itu memberi dengan kerendahan hatian. Yang terakhir tentu kita ingin memberi dengan teratur dan penuh tanggung jawab.
kenapa ini perlu ditekankan supaya kita terbiasa, kita bertanggung jawab untuk memberi ke orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang patut kita beri. Nah, ini juga menunjukkan disiplin rohani kita di hadapan Tuhan. Kira-kira seperti itu, Gusti ya. Wah, lengkap sekali Pak penjelasannya, ada 4 poin tadi yang Bapak sampaikan ya. Semoga jemaat kita juga bisa mendengar penjelasan ini, sehingga kita sama-sama bisa mengetahui dan bisa melakukan dengan senang hati ya Pak, untuk memberi dengan sukacita. Baik Pak, kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan lanjutkan sesi kita berikutnya. Tetap setia untuk menonton podcast GKI Grand Wisata. Dan simpatisan GKI Grand Wisata yang terkasih, kita melanjutkan bincang-bincang kita kembali bersama dengan Pak Adi. Setelah tadi kita sudah mendengarkan bagaimana prinsip-prinsip tentang memberi dan penuh dengan sukacita, kita akan bertanya kepada Pak Adi mengenai pengalaman-pengalaman Pak Adi dalam memberi dengan sukacita dan yang semakin menguatkan iman Pak Adi. Kira-kira boleh di-sharingkan Pak? Iya, ini sharing aja ya Bapak Ibu ya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Jadi awalnya tentu kita belajar ya, memberi itu juga tidak otomatis terus kita langsung bisa banyak memberi atau terbiasa memberi begitu ya. Tetapi butuh satu latihan gitu ya. Nah, dulu saya itu punya kelompok kecil. Nah, salah satu proyek ketaatan di kelompok kecil adalah bagaimana kita memberi gitu ya. Nah, itu memang dibuatkan proyek gitu, sehingga ketika kita memberi, kita berlatih untuk memberi, dan pada akhirnya menjadi satu kebiasaan baik. Nah, itu yang saya alami. Dan kalau saat ini saya memang berusaha untuk memberi secara teratur. Jadi setiap penghasilan bulanan saya itu saya coba sisihkan, atau di pertama tentu untuk Tuhan, kedua juga untuk kebutuhan kita, dan juga untuk orang-orang yang kita layani. Sehingga ketika kita memberi, kita memang sudah secara manajemen keuangan pribadi gitu ya, itu sudah kita siapkan gitu ya. Jadi kita berharap ini juga kita bertanggung jawab atas keuangan kita gitu ya. Tetapi akhir-akhir ini saya juga didorong Tuhan gitu ya, ketika menghadapi seseorang atau mereka yang membutuhkan, didorong untuk memberi gitu. Nah, itu seringkali muncul dari hati yang mungkin digerakkan oleh Roh Kudus ya. Nah, saya mengimani seperti itu Bapak Ibu pendengar gitu ya. Jadi kita benar-benar memberi itu memang dengan iman juga gitu ya, bahwa Tuhan senantiasa akan terus menolong kita. Dan ketika saat ini saya boleh sharing ke Gustia juga pemirsa gitu ya, ini saya merasakan bahwa ketika kita memberi, Tuhan juga beri gitu ya, sehingga kita nggak akan ada kata kekurangan tanda kutip ya. Tentu kekurangan, kelebihan itu relatif, tetapi saya merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sangat nyata. Itu yang saya rasakan, Bu Setia. Itu sih, Bu Setia. Terima kasih ya Pak pengalamannya. Jadi memberi itu semakin kita berbuat banyak buat banyak orang. Kita percaya bahwa kita pun tidak akan pernah kekurangan ya Pak. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin Pak Adi bisa memberikan juga pengalaman pada apabila kita tidak mempunyai materi untuk dibagikan, kira-kira apa yang kita bisa bagikan kepada orang lain Pak? Iya, jadi memberi itu konsep memberi tidak hanya mungkin materi Bu ya, tetapi kita juga bisa memberi waktu kita. Misalnya kita menolong orang yang membutuhkan dengan waktu yang ada. Karena ketika kita mau berbagi hidup itu artinya juga memberi waktu hidup kita. Ya, sehingga ini benar-benar kita bisa wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita tidak punya materi yang kita bagikan, tetapi kan kita punya waktu. Waktu apa? Untuk menolong orang lain. Itu juga bagian dari memberi. Sehingga ini menjadi satu tantangan bersama, bahwa memberi tidak selalu harus dalam bentuk materi. Tetapi ketika kita memang didorong Tuhan, didorong Roh Kudus memberi dalam materi, ya kita jalankan dengan penuh sukacita, bukan dengan paksaan atau
bersungut-sungut gitu, tapi kita harus beri dengan sukacita. Itu sih sebenarnya. Jadi ada memberi dalam bentuk materi maupun bukan materi. Dalam arti apa? Ya tadi waktu kita menolong, bahkan juga kita bisa juga berdoa, ya, memberi waktu kita untuk mendoakan orang-orang yang harus kita tolong. Seperti itu sih. Luar biasa ya Pak. Iya. Banyak cara yang Iya, diberikan banyak oleh cara. Tuhan kepada kita untuk dapat berbagi dengan Iya, sesama, betul. penuh kasih ya Pak. Iya. Ya. Baik Pak Adi, mungkin di sesi akhir ini Bapak dapat menyampaikan pesan-pesan kepada Iya. jemaat dan simpatisan GKI Grand Wisata Iya. yang menonton podcast kita pada Iya. saat ini Pak. Silakan Pak. Iya, jemaat yang dikasih Tuhan, sebenarnya sederhana saja. Kalau kita rindu hidup kita makin serupa dengan Kristus, maka kita harus mencontoh kehidupan Kristus. Apa yang dicontohkan Tuhan? Tuhan sendiri memberikan hidupnya untuk kita. Tuhan sendiri memberi nyawanya untuk tebusan bagi kita. Sehingga kita mungkin dibanding Kristus belum ada apa-apanya. Jadi ketika kita memberi yang sebenarnya bukan milik kita juga, itu milik Tuhan, itu seharusnya kita memberi dengan penuh sukacita. Dan saya berharap kita semua bisa memberi dengan teratur, supaya itu menjadi satu disiplin rohani bagi kita sebagai anak Tuhan. Jadi tetap semangat memberi, dan Tuhan pasti akan terus melihara kehidupan kita. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Adi Iya. untuk pesan-pesan yang luar biasa. Dan jemaat yang terkasih, dan kita telah sampai pada sesi terakhir podcast kita kali ini. Kiranya podcast ini dapat menginspirasi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih untuk lebih lagi melakukan berbagi kasih, melakukan berkasih dengan penuh sukacita kepada sesama. Dan kiranya kita menjalani bulan budaya nanti dengan penuh semangat dan sukacita. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Podcast GKI Grand Wisata, Maju terus dalam Kristus.